warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya muliakan, alhamdulillah kita bersama sudah melaksanakan ibadah sholat Maulid dan berbuka bersama sambil menunggu sholat tarawih, karena dilihat yang hadir hilang separuh, semakin ditunggu malah semakin pulang. Ya, karena memang besok kerja dan waktunya cukup malam, dan yang tidak punya kendaraan katanya pulang tidak dapat kendaraan umum. Kita maklumi bersama. Jadi setelah sholat Maghrib, setelah buka puasa, saya tidak melanjutkan kajian yang tadi. Kita lanjutkan besok. Barangkali yang tadi ikut besok ingin meneruskan, tapi sekarang tidak bisa, sehingga setelah sholat Maghrib kita manfaatkan untuk dialog sambil menunggu datangnya sholat Isya. Pertanyaan tidak kami batasi, silakan, tidak harus terikat dengan tema yang disampaikan. Monggo senyampan terkait dengan persoalan-persoalan keagamaan yang ada pada kapasitas kami. Kabar silakan Bapak Ibu untuk menanyakan, menyampaikan, unek-unek, kita sharing, kita kaji bersama sambil menunggu sholat tarawih, biar lisan kita tidak disibukkan pada hal yang tidak manfaat. Jadi baik kita ngaji, kita kajian hal-hal yang barangkali masih perlu untuk diperdalam. Mungkin persoalan-persoalan ibadah setiap hari, masalah sholat, masalah macam-macam yang tidak masuk pada kajian Ramadan. Jadi mungkin bisa didiskusikan di sini. Silakan. Pada Bapak serta Ibu yang mau bertanya, monggo dipersilakan kepada Bapak Ustaz langsung. Monggo. Pak, boleh tanya Pak? Iya, silakan. Ya, biar didengar yang lain juga, sehingga tidak usah mengulang, nanti tinggal menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saya di Banjarmasin Pak, ada saya muslim, dia sangat tertarik dengan agama Islam. Kemudian salah satu pertanyaan dia cukup menarik. Saya coba berdiskusi dengan teman saya yang juga ilmu agamanya lebih tinggi tentang ini Pak, jauh sekali tentang apa? Tentang burka sebetulnya Pak. Karena kan di sini banyak sekali orang-orang melihat wanita-wanita yang melakukannya. Apakah itu sebetulnya ajaran atau tidak? Salah satu jawaban teman saya bilang itu sebetulnya bukan ajaran Islam, karena kalau dia ihram di Mekah, dia harus mengenakan, dia harus membuka burkanya dan memperlihatkan tangannya dan sebagainya. Dan sejauh mana sih pandangan pendapat Bapak dan pandangan Islam terhadap burka tersebut? Karena ini selalu momok buat kita bagi orang Muslim, terutama bagi non Muslim untuk menjatuhkan kita Pak. Biasanya punya jawabannya Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus sekali tentang masalah burqah, atau mungkin kita sebut cadar, ya, pakaian yang menutup wajah. Memang di dalam Al-Quran itu yang disebutkan istilahnya adalah himar. Himar itu tidak hanya diartikan dengan kerudung, walaupun dalam bahasa sehari-hari sering diterjemahkan dengan kerudung, tetapi himar atau jilbab, maksudnya dalam Al-Quran itu jilbab tidak diartikan kerudung seperti yang kita pakai. Jadi orang sekarang kalau membicarakan jilbab seakan-akan konotasinya hanya kerudung. Jilbab yang dimaksudkan di sana adalah pakaian yang menutup terhadap keseluruhan tubuh. Setelah memang dalam konteks ini ada perbedaan pandangan dari para ulama. Kalau dalam ulama Syafi'iyah itu aurat perempuan ini dibagi pada beberapa bagian. Yang pertama, aurat perempuan ini adalah seluruh anggota badan. Itu di luar di hadratil ajanib, di hadapan orang laki-laki yang lain, tidak dalam mahram, serta tidak dalam konteks mihnah, tidak dalam konteks bekerja dalam profesi. Kemudian ada aurat perempuan yang ada di dalam sholat. Aurat perempuan di dalam sholat itu seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Itu pun nanti juga berlaku pada saat ihram. Perempuan yang muhrimah adalah perempuan yang ihram. Ini kata-kata ini sering
orang salah gunakan tertukar dengan kata mahram. Jadi kalau yang haram dinikahi itu bukan muhrim, tapi namanya mahram. Perempuan tidak boleh keluar kecuali bersama mahram, itu namanya mahram. Jangan berdua-dua kalau bukan mahramnya. Tapi orang sering bilang bukan muhrimnya, keliru ya. Muhrim itu adalah orang yang sedang ihram. Jadi perempuan yang sedang ihram namanya muhrimah. Tapi kita orang-orang Indonesia itu sering bilang ini bukan muhrimnya, itu keliru. Yang benar bukan mahramnya. Jadi muhrim itu adalah yang sedang ihram. Banyak enggak yang bilang gitu ya? Muhrim, salah ya, bukan muhrim. Jadi perempuan yang sedang ihram itu juga membuka wajah, sama dengan ketika sholat. Kemudian ada aurat perempuan di hadapan mahram, dan di hadapan mahram itu auratnya adalah sama dengan laki-laki, antara pusar ke lutut, itu di depan mahram. Jadi ada yang kadang-kadang tidak perlu ditutup, ya tapi tidak pantas. Jadi perempuan itu di depan mahram, mohon maaf, seandainya tidak pakai BH tidak apa-apa, karena auratnya adalah pusar ke lutut, itu di depan mahram, tapi tidak pantas di depan orang tuanya, di depan anaknya itu. Jadi seandainya memang dia harus hanya BH tok misalkan di rumah, tapi antara paha termasuk aurat. Itu auratnya perempuan di depan mahram, sama dengan auratnya perempuan di depan perempuan yang lain. Perempuan di depan perempuan yang lain itu adalah pusar ke lutut. Jadi dari pusar ke lutut itu perempuan dengan perempuan yang lain. Sama dengan perempuan ya dengan perempuan yang lain. Sama dengan auratnya laki-laki. Kemudian perempuan di depan suami, auratnya sampai di mana? Bebas. Jadi tidak ada aurat. Tapi kalau tidak perlu itu jangan dilihat. Makruh ya. Makruh. Kalau tidak perlu itu tidak boleh dilihat. Makruh. Paham ya maksudnya ya? Ya, jangan dilihat kalau tidak perlu gitu maksudnya. Kalau perlu boleh. Terus seandainya dilihat juga tidak apa-apa, tidak sampai dosa gitu. Jangankan dilihat dia apa-apain juga tidak apa-apa. Kalau di depan suami ya. Di depan suami. Makanya itu batasannya. Jadi sekarang terkait perempuan di hadapan orang lain itu ada dua pandangan. Ada yang mengatakan seluruh tubuh itu termasuk aurat, indal ajanib di luar kecuali indal mihna, dan ada yang mengatakan mengecualikan wajah dan telapak tangan. Silakan di situ yang diambil pendapat yang mana. Tapi dalam konteks-konteks tertentu tentang masalah menutup wajah itu tidak diperkenankan. Satu contoh dalam muamalah. Jadi kalau di dalam muamalah itu dibuka, karena kalau itu ditutup, wajah itu ditutup, nanti pada hal-hal tertentu akan kehilangan hak. Satu contoh, orang yang melakukan transaksi jual beli itu kan ada masa khiyar. Misalkan ada perjanjian, saya beli ini ya kalau nanti tidak cocok dikembalikan. Misalkan tidak pas, tidak begini, ada perjanjian. Kalau yang tadi datang itu pakai burukong, pakai cadar, kemudian datang lagi malamnya, itu kan tidak bisa bedakan apa betul yang datang tadi atau orang lain. Kayaknya di sini harus dibuka, termasuk melakukan transaksi utang piutang misalkan. Lalu dibuka utang piutang, kalau ditutup nanti nggak ngaku, nanti nyarinya siapa? Kan kesulitan di situ, tidak bisa ditagi. Nah, oleh karena itu dalam konteks sekarang untuk kemaslahatan dalam berbagai hal mungkin, apalagi dalam konteks seperti di sini, lebih baik mengambil pendapat yang tidak mewajibkan untuk menutup wajah. Lah terlepas apakah itu faktor budaya atau tidak, memang sebelum kewajiban untuk menutup aurat itu datang, tradisi pakaian orang Arab jahili sebagian juga sudah seperti itu. Ada juga pendapat-pendapat yang memberikan batasan maksimal dan batasan minimal. Itu berkembang dalam fikih itu, pendapat itu berkembang. Jadi yang menutup semuanya itu yang dijadikan dasar adalah ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina min jalabibihin. Jadi wahai Nabi, katakan kepada istrimu dan kepada anak-anakmu serta wa nisa'il mu'minin, kepada perempuan-perempuan mukmin, agar supaya ia menjelentehkan jilbabnya, maksudnya menutup tubuh dengan jilbabnya. Lah,
Jadi di situ tidak dijelaskan batasan-batasannya di mana. Nah, praktek yang terjadi pada masa Nabi itu memang ditutup oleh istri-istri Nabi, itu ditutup sampai ke wajah. Nah, kenapa? Iya, keseluruhannya itu berlaku pada Ummul Mukminin. Tetapi nisa-nisa haula Rasul itu banyak yang tidak menutup wajah pada waktu itu. Nah, disinilah kemudian ada yang membagi bahwa tatanan idealitas bagi perempuan-perempuan tertentu, ada yang mengikhtisaskan bagi nisaun Nabi itu menutup kewajibannya sampai wajah. Cuma sekarang ada sebagian pendapat yang mengatakan diberlakukan kepada semuanya menutup sampai ke wajah. Padahal nanti ini akan terjadi persoalan ketika terjadi transaksi, ketika terjadi persaksian. Seorang perempuan yang jadi saksi itu tidak bisa kalau menutup wajah, kan tidak bisa dikenali. Ya, dan sebagainya. Apalagi ketika akhir-akhir ini burqah itu sering menjadi modus operandi orang melakukan kejahatan. Ini menjadi hak pemerintah untuk kemudian melarang. Karena ada beberapa orang yang jadi penyelundup narkoba disuruh pakai itu, pakai burqah. Dan di Mekah itu, di Saudi itu, salah satu kelemahannya, ketika orang pakai burqah di jalan-jalan, polisi itu tidak bisa untuk menyeleksi. Kecuali ada perempuan-perempuan mutawiyah itu jarang ada. Dan itu bisa menyembunyikan diri ketika orang melakukan kejahatan. Jadi ketika diperkenankan orang pakai cadar, bisa jadi dibuka itu bukan perempuan, tapi laki-laki. Laki-laki yang jadi buron dikejar itu, kalau dia pakai burqah aman ya. Kalau itu diperkenankan, jadi menjadi kewenangan satu negara kalau kemudian itu dilarang gitu. Bisa jadi di sini ada buron laki-laki dikejar kemana-mana, sampai udah keluar pakai burqah aman. Dan mungkin bisa dicek kalau keluar udah pakai burqah, pakai cadar seperti itu kan tidak tahu di dalamnya itu siapa. Nah ini kadang-kadang juga ada aspek-aspek mudhar juga ketika itu ditutup, ya, karena itu bisa menjadikan alat untuk menyembunyikan kejahatan. Nah kemarin di daerah kita di Indonesia, di Jawa Timur itu mulai marak terjadi seks in the kos, ya, seks di tempat-tempat kos itu antara pelajar, mahasiswa dan sebagainya. Salah satunya ketika diketati oleh Induk Semang, pemilik kos-kosan itu diketati bahwa tidak boleh masuk ke situ, yang lain jenis tidak boleh masuk. Jadi laki-laki tidak boleh datang ke tempat kosnya perempuan. Itu disiasati karena ada beberapa aktivis harokah itu dari orang-orang gerakan Islam fundamentalis itu yang sering pakai burqah diikuti, tetapi yang pakai bukan mahasiswa. Jadi laki-laki pakai burqah seperti itu masuk ke kos-kosannya perempuan aman, bisa masuk. Dikira perempuan, setelah di dalam dibuka ya laki-laki. Akhirnya tidur di kos-kosannya perempuan. Itu banyak karena tangkap banyak ketahuan dengan modus operandi seperti itu. Akhirnya ada kebijakan juga di daerah tertentu, di daerah sini, di tempat kos-kosan ini dilarang orang pakai cadar. Karena susah mengenalinya itu. Jadi ketika udah pakai seperti itu, yang namanya oh di teman aku masuk ya, ada laki-laki dalamnya itu. Hanya ini juga harus disikapi dengan arif begitu. Jadi tentang apakah itu ajaran agama atau budaya, itu memang terjadi perbedaan pendapat. Apakah ajaran agama ataukah budaya? Itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Karena memang sebelum ajaran itu datang, itu tradisi seperti itu juga sudah ada di kalangan orang-orang Arab. Tetapi juga tradisi tidak pakai baju juga ada begitu. Jadi di kalangan Arab-Arab jahiliyah juga telanjang juga ada. Yang di sini ada perbedaan pendapat yang wajib ditutup bagi perempuan yang mana. Ala kulli hal, yang paling elastis, yang paling mudah diterapkan aurat perempuan itu seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Itu yang paling mudah. Jadi ketika itu dijadikan sebagai suatu kewajiban dan banyak tidak mampu untuk dilaksanakan, kemudian juga akan terjadi benturan dengan transaksi, apalagi bekerja dan sebagainya, ini menyulitkan. Ini yang dipakai. Saya kira itu. Silakan berikutnya. Mungkin dari ibu-ibu. Bapak peserta ibu yang mau mengajukan pertanyaan dipersilakan. Waktunya masih cukup panjang. Silakan dari sana. Ya. Mungkin dari Umi ada lagi. Iya, Umi dari Umi. Tadi malam jawabannya belum selesai, sudah ada nih. Mungkin. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustaz, waktu di Prancis pakai kadang itu tidak boleh sampai berkelahi sama polisi. Iya. Berani itu polisi apa perempuan pakai cadar ngelawan sama polisinya Prancis. Tapi kalau pakai jilbab biasa boleh ya di Bali? Boleh. Kalau Boleh. Cadarnya kan yang tidak boleh. hanya cadar aja tidak boleh. Berani ngelawan, jadi itu susah ya bagi orang asing itu. Kalau di Pasir agak sedikit kalau di Belanda sini. Iya. Ustaz, saya mau tanya soal pribadi saya sama anak saya soal jilbab. Ini punya pacarnya sudah suka kalau dia pakai jilbab, Ustaz. Dan juga ini ditemukan sama calon mertua, tapi berhubung anak saya tidak pakai jilbab, calon mertuanya ini agak sedikit keberatan. Suruh pakai jilbab katanya kalau orang Muslim. Terus anak saya menjawab, kalau jilbab itu betul buat orang Muslim, tapi kalau yang dari hatinya sendiri. Waktu itu saya juga pakai jilbab, sudah punya anak besar kalau pakai jilbab. Jadi supaya anak saya niru saya, nggak mau pakai jilbab dulu. Akhirnya ini problem sedikit ini jadi nggak apa masalah ini sampai mau putus sama pacarnya karena mertuanya harus pakai jilbab. Saya nggak mau pakai jilbab, tetap nggak mau pakai jilbab. Yang putranya Obi yang perempuan? Perempuan, ya. Yang nggak mau pakai jilbab? Ya, bagaimana itu jalan keluarnya? Soal ini kalau suaminya izini, tapi mertuanya nggak izini. Yeah. Saya nggak bisa bicara apa-apa soal saya anak perempuan. Iya. Anak saya anak perempuan. Yang wajib itu orang tua laki ya. Dia takut disupai kalau memang jadi sama anak saya, bukan disupai takut sendiri ya laki itu besar. Jadi bagaimana jalan keluarnya ini? Iya. Saya bilang gini aja, kalau minta mertua pakai jilbab. Kalau di luar mertua jangan apa-apa, tidak apa-apa. Kalau suamimu mau, enggak mas, saya tidak bisa bohong. Kata gitu, saya tidak bisa bohong nih. Ya susah bagi saya ini sekarang ini. Bagaimana Ustaz jalan keluarnya? Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Umi. Jadi di Prancis dilarang menggunakan cadar, tetapi tidak hanya itu. Artinya di sana itu tidak memperkenankan menunjukkan tentang simbol-simbol keagamaan. Jadi tidak hanya bagi umat Islam, bagi di luar Muslim juga sama, menunjukkan simbol-simbol keagamaan itu juga dilarang. Karena yang lebih dikedepankan mungkin bagaimana beragama pada tataran intrinsiknya, bukan pada tataran ekstrinsik. Jadi memang orang beragama itu ada dua model. Ada beragama secara ekstrinsik, ada secara intrinsik. Beragama secara ekstrinsik itu lebih mengedepankan agama itu hanya sebagai something to use not to life, sesuatu yang dipakai menjadi identitas, bukan berarti sesuatu yang mampu menjadi inspirasi yang menjadi pendorong perilaku keseharian. Artinya yang lebih ditonjolkan itu berada pada tataran-tataran formalis simbolistiknya yang lebih dikedepankan. Kalau seandainya itu berimbang dengan intrinsiknya tidak ada masalah, tapi yang dikedepankan justru tataran-tataran formalis simbolistiknya. Jadi menjadikan ciri-ciri orang soleh itu pakai jenggot, kemudian celananya cingkrang misalkan. Nah itu dijadikan simbol kesolehan. Ya bagi saya sih kalau ditanya bagaimana orang pakai jenggot, sunnah. Artinya Nabi pakai jenggot, sunnah. Tapi jangan jadikan jenggot itu sebagai simbol kesolehan. Kalau jenggot dijadikan simbol kesolehan, pagi-paginya minum, ke karaoke, ke bar, nyuri, nipu, malamnya pakai jenggot, selesai. Jadi soleh dia berubah. Jadi jangan jadikan simbol. Kalau sunnah sih sunnah, asalkan jenggotnya juga bagus. Kalau jenggotnya jelek malah jadi fitnah kan, tidak bagus. Saya sempat ditanya orang, lah kalau jenggotan itu sunnah, kenapa panjenengan tidak pakai jenggot? Katanya. Saya jawab, orang pakai jenggot itu sunnah, tetapi menggauli istri dan menyenangkan istri itu hukumnya wajib. Nah istri saya kebetulan tidak suka jenggot. Gitu. Nah kalau saya itu kawin dengan yang suka jenggot, saya pakai jenggot itu. Karena istri saya tidak senang jenggot, jadi saya lebih menghargai istri saya. Ini kan barang sunnah, tapi nyenang istri itu kan wajib begitu. Ya, apalagi kalau saya pakai jenggotnya hanya satu aja gitu. Jadi lebih baik kalau saya pakai jenggot gitu. Nah, sama dengan simbol-simbol yang lain. Orang pakai jubah, sunnah. Orang pakai jubah itu sunnah, karena itu pakaian Nabi, sunnah. Ya, terkait dengan persoalan dunia itu sunnah. Kalau ikut Nabi dalam masalah akhirat itu punya wajib. Tapi jangan jadikan simbol kesolehan. Jadi kalau jubah dijadikan simbol kesolehan, siapapun bisa pakai. Sehari dua hari bisa pakai begitu. Cuma kalau persoalan batasan menutup aurat, jilbab standar,
karena memang hampir mayoritas ulama, ya kecuali beberapa pemikir muslim kontemporer ini yang memperbolehkan untuk tidak pakai jilbab, salafun saleh semuanya mewajibkan pakai jilbab, tentunya tetap harus pakai. Tidak ada alasan kalau itu sudah diperkenankan oleh suami. Jadi izin suami itu tidak menjadi penggugur terhadap pelaksanaan kewajiban syarat kecuali dalam rumah. Kalau di dalam rumah sama suaminya tidak boleh pakai jilbab, ya jangan pakai jilbab. Jangankan tidak boleh pakai jilbab, kalau jangan pakai baju, ya jangan pakai baju. Tapi kalau hanya berdua dengan suami, gitu maksudnya. Nah, kalau seperti itu, ya upaya dahulu nanti gini aja. Kalau sampean ada mertua, sampean pakai jilbab. Kalau nggak ada mertua, nggak pakai jilbab. Itu lebih lagi jilbab bukan karena kesadaran, tetapi lebih karena hanya ya sebatas ada kepentingan duniawi, justru hanya dijadikan simbol. Tetapi masih lebih bagus daripada tidak pakai jilbab, walaupun tidak dengan kesadaran. Jadi hal-hal yang sifatnya wajib itu tidak menunggu berangkat dari kesadaran, itu harus dilatih. Sama dengan orang bilang, saya nanti akan sholat kalau sudah muncul kesadaran dari diri saya. Kalau bukan muncul dari kesadaran karena malu saya tidak sholat, itu salah. Sholat dulu, walaupun memang belum ikhlas, itu belum dapat pahala, tapi nanti lama-kelamaan dia akan ikhlas. Jadi terkait dengan jilbab itu bukan toleransi dalam agama. Ketika suami mengizinkan untuk tidak pakai jilbab kemudian menjadi halal, tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Jadi Umi sebagai orang tua ya tetap menasehati bagaimana anak itu memakai jilbab. Kalaupun mendengar cerita kalau Umi dulu sebelum punya anak tidak pakai jilbab, itu harus diakui bukan itu benar. Ya itu salah, Umi dulu salah. Kamu jangan ikut yang salah, ikut yang benar dari Umi, begitu. Nanti anaknya dapat cerita, oh Umi dulu sebelum kawin kan, sebelum punya anak kan nggak pakai jilbab. Ya itu dulu Umi salah, kamu jangan jadi yang salah, gitu aja. Jadi tidak ada alasan seperti itu, harus diupayakan selama bisa. Walaupun memang pemikir-pemikir Muslim kontemporer itu seperti model Sahrul Harpun itu ada yang tidak mewajibkan jilbab itu, ada yang tidak mewajibkan dengan berbagai pertimbangan dan argumentasi mereka. Tapi saya kira lebih selamatnya kita mengikuti salafun saleh, mengikuti hukum yang mengatakan wajib. Ketika tidak wajib orang pakai kan tidak ada masalah. Tapi kalau mengambil yang tidak mewajibkan kok ternyata wajib, itu kan masih ada masalah. Dan kalau kita lihat orang perempuan yang mengenakan jilbab, bukan burqa ya, dibedakan, bukan cadar, itu akan lebih menjaga kewibawaannya, akan lebih menyelamatkannya dari hal-hal yang tidak baik. Nah, kemudian kalau ada orang pakai jilbab tapi tidak bagus, itu jangan dijadikan patokan. Kadang-kadang orang ada membuat kiasan yang tidak tepat. Itu loh pakai jilbab tapi nakal, lebih baik ini tidak pakai jilbab tapi tidak nakal. Itu kiasan yang salah. Ini kalau diluruskan bagaimana? Pakai jilbab masih nakal, kalau udah pakai jilbab jadi apa kan gitu seharusnya. Ini tidak pakai jilbab sudah bagus, kalau pakai lagi kan tambah lebih bagus gitu. Jadi Umi tetap menasihati bagaimana sang anak itu mau menggunakan jilbab, walaupun nanti setelah kawin itu menjadi tanggung jawab dari suami untuk menjaganya. Tapi sebagai orang tua tentunya tidak menginginkan anak kita itu tergelincir sebisa mungkin ya. Kalau nanti jadi alasan saya belum mau pakai jilbab karena tidak berangkat dari hati saya, ya apa caranya ditata nanti bisa berangkat dari hatinya. Apalagi sekarang musimnya kalau musim dingin, ya, musim dingin kan lebih baik pakai jilbab. Ya daripada pakai macam-macam cantik. Saya sudah bilang tadi itu kan kalau suamimu bagus, lebih baik kau pakai jilbab, sudah kawin kan lebih bagus kalau menurut suami. Ya tapi belum siap. Belum siap begitu ya. Iya ya harus terus diomongin gitu. Terus diomongin, terus dinasihati. Kewajiban orang tua mengingatkan, menasihati, mengajarkan. Ada hal yang perlu digarisbawahi di sini. Hubungan orang tua dengan anak itu ada 4 nih. Yang pertama, orang tua mendidik anak, mengajari anak sampai anak itu menjadi anak yang soleh atau solehah. Maka konsekuensinya kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh anak, orang tua itu dapat pahalanya. Niat atau tidak niat, itu dapat pahalanya. Artinya karena orang tua terlibat langsung bagaimana proses anak itu menjadi orang yang soleh atau salehah. Jadi dididik, diajari, disekolahkan sampai anak menjadi orang baik. Yang kedua, orang tua tidak tanggung jawab terhadap pendidikan anak, tidak pernah mengawal, tidak pernah mendidik. Tetapi si anak itu mencari dengan dirinya sendiri sampai kemudian si anak itu menjadi orang baik, menjadi orang soleh tanpa ada andil orang tua. Kalau demikian gimana ketentuannya? Kebaikan-kebaikan yang dilakukan anak tidak otomatis orang tua dapat, kecuali bila anak itu berniat.
Jadi anak ngaji, anak ibadah tidak dapat pahala orang tua. Kenapa? Karena orang tua tidak ikut andil menjadikan anak menjadi orang yang soleh. Kecuali anaknya niat. Ya Allah sampaikanlah pahala kebaikan yang saya lakukan orang tua saya. Dan yang ketiga, orang tua membiarkan anak, tidak mendidik anaknya, tapi naudzubillah anaknya menjadi orang yang tidak soleh, menjadi orang yang jelek, menjadi orang yang menjadi orang yang ingkar kepada Allah, menjadi orang yang ahli maksiat. Maka dalam konteks ini dosa-dosa yang dilakukan oleh anak, orang tuanya dapat. Dosa-dosa yang dilakukan anak, orang tuanya dapat. Wa man taraka waladahu jahilan kullu dzambin amilahu alaihi. Bahkan anaknya nuntut kelak di hadapan Allah. Dalam Al-Qur'an disebutkan wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fadalluna as-sabila. Anak itu matur, ya Allah, saya menjadi seperti ini karena ikut orang tua kami. Orang tua kami yang membiarkan kami, orang tua kami yang tidak mendidik kami. Orang tua kami rajin di masjid tapi membiarkan kami di luar. Salah pergaulan. Orang tuanya bulan puasa ada di masjid, anaknya ke diskotik. Orang tuanya tidak mencegah, orang tuanya tidak mengajak. Maka dosa-dosa yang dilakukan anak, orang tua itu dapat dosa juga. Karena kenapa? Orang tua membiarkan. Bahkan anaknya nuntut. Rabbana atihim di'afaini minal adab wal'anhum la'anan kabira. Ya Allah, berikanlah orang tua saya 2 kali lipat siksa yang akan kau timpakan kepada saya. Kalau saya akan kau siksa 1 tahun, siksa dulu orang tua saya 2 tahun. Kalau saya 100 tahun, orang tua saya dulu 200 tahun. Itu kalau orang tua lalai, tidak mengajar, tidak mendidik, membiarkan anak sampai anak itu keluar atau berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat, orang tua udah ngajari, orang tua udah didik, orang tua udah nyekolahkan, orang tua udah naruh di tempat pendidikan, naruh di pesantren, naruh di tempat, ya kalau di sini di sekolah-sekolah agama, sudah diajari agama, tetapi anak tetap melanggar dari ketentuan Allah. Itu orang tua tidak kena resikonya. Jadi dosa yang dilakukan anak, orang tua tidak dapat. Kenapa? Karena orang tua sudah melaksanakan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, tetapi anak secara kebetulan memang belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, alhamdulillah kalau orang tua mendidik anak dengan baik, kalau anak jadi orang soleh, orang tua dapat pahalanya. Tapi naudzubillah kalau anak menjadi orang yang tidak benar, orang tua sudah lepas tanggung jawab karena orang tua sudah mendidik. Tapi kalau orang tua ngebiarin, orang tua tidak bertanggung jawab, anak dibiarkan, tidak dididik dengan benar, tidak dicontoh dengan baik, tidak diarahkan kepada ibadah, tidak diberikan bekal agama yang cukup. Kalau anak jadi orang baik, jadi orang soleh, maka kebaikan yang dilakukan anak tidak otomatis orang tua dapat, karena orang tua ada ikut tanggung jawab. Tetapi naudzubillah kalau anak jadi orang yang durhaka, anak jadi orang yang ahli maksiat, maka dosa-dosa yang dilakukan anak orang tua juga dapat. Orang tua juga akan menerima akibatnya. Biar orang tuanya rajin ke masjid, orang tuanya banyak ibadah, nanti capnya sudah di surga, tapi gara-gara anak itu juga bisa ditarik orang tua itu ke neraka. Karena anaknya itu yang berdoa itu di dalam Al-Quran, Rabbana atihim di'faini minal adab wal anhum la'nan kabira. Ini kalau belajar. Tapi kalau udah dididik, udah diarahkan, udah diajari, udah diketati, tapi malah anak sendiri yang keluar dari rel, orang tua udah ada ikut tanggung jawab. Makanya Umi tetap mengingatkan sebisanya. Kalau Umi udah ngajari, Umi udah ingatkan, Umi udah kasih garis, tetapi anak masih melanggar, Umi udah punya tanggung jawab. Sudah selesai, sendiri-sendiri sudah di hadapan Allah tanggung jawabnya. Jadi dikasih amanat oleh Allah, sudah dijaga dengan baik, dilaksanakan dengan baik, dididik dengan baik, tapi si anak itu yang tetap keluar, maka tanggung jawab orang tua sudah tidak ada. Saya kira ini yang juga harus dipahami. Silakan berikutnya. Terima kasih Ustaz. Oke, sama-sama Umi.